Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Junaidi. Saya adalah lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan Fisika. Ini adalah ijazah saya. Kali ini saya akan membahas tentang hukum gerak Newton. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya ini supaya kedepannya lebih berkembang. Baik, jenis-jenis hukum gerak Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton atau disebut juga hukum kelembaman. Menurut hukum 1 Newton, suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Pernyataan ini dapat kita simbolkan sebagai berikut ini. Sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Artinya jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka pada benda tersebut ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, V-nya atau kecepatannya sama dengan 0. Artinya benda tetap diam atau disebut setimbang statis. Kemungkinan yang kedua, V-nya sama dengan tetap. Benda artinya benda akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap, disebut juga setimbang dinamis. Yang kedua, ada yang disebut dengan hukum 2 Newton. Menurut hukum 2 Newton, jika pada suatu benda bermassa M bekerja gaya F, maka benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar A. Pernyataan ini dapat kita simbolkan sebagai berikut. A sama dengan sigma F dibagi M. Artinya percepatan berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa sebuah benda. Artinya semakin besar gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka percepatannya akan semakin besar. Atau jika massa benda semakin besar, maka percepatan yang terjadi pada benda tersebut semakin kecil. Yang ketiga, ada yang disebut dengan hukum 3 Newton. Menurut hukum 3 Newton, jika pada suatu benda bekerja sebuah gaya aksi F, maka benda tersebut akan melakukan gaya reaksi min F yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Pernyataan ini dapat kita simbolkan sebagai berikut ini. Gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi.
Contoh hukum 1 Newton. Misalkan ada sebuah mobil. Mobil tersebut memiliki gaya gesek statis untuk roda belakang 50 Newton dan gaya gesek statis untuk roda depan 30 Newton. Kemudian mobil tersebut digas dengan gaya 80 Newton. Gaya yang dikerjakan pada mobil, yaitu gaya gas, itu akan sama dengan penjumlahan antara gaya gesek statis roda belakang dengan gaya gesek statis roda depan. F sama dengan FSB ditambah FSD, ya, ini harusnya D depan. Nah, gaya gasnya itu adalah 80 Newton yang ini. Kemudian gaya gesek statis roda belakang itu 50 Newton, yaitu yang ini, ditambah dengan gaya gesek statis roda depan, yaitu 30 Newton yang ini. Nah, jadi gaya yang ke kanan itu sama dengan jumlah gaya yang ke kiri. Nah, apa yang terjadi pada mobil? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika mobil awalnya diam, maka mobil tersebut akan tetap diam, atau V sama dengan 0. Jika mobil awalnya bergerak, ini kemungkinan yang kedua, jika mobil awalnya bergerak dengan kecepatan V, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan V. Selanjutnya, contoh hukum 2 Newton. Misalkan di sini ada sebuah buku terletak di atas sebuah meja. Buku tersebut memiliki massa M. Jika pada buku tersebut dikerjakan gaya sebesar F, maka buku akan bergerak dengan kecepatan A1. Besarnya A1 sama dengan gaya dibagi massa buku. Bagaimana jika buku tersebut jumlahnya banyak? Misalkan pada gambar ini ada 7 buah buku, masing-masing massanya M. Nah, sehingga jumlah keseluruhan atau massa keseluruhan buku ini adalah 7M. Jika pada ketujuh buah buku ini bekerja gaya yang sama, yaitu gaya F yang sama dengan ini, yang pertama, maka pada buku tersebut akan terjadi percepatan. Buku ini akan bergerak dengan kecepatan A2. Besarnya A2 sama dengan gaya dibagi 7M, ya, 7 massa. Nah, atau ini sama dengan 1/7 A1. Nah, dari sini terlihat, ya, jika gayanya sama dikerjakan pada massa yang berbeda, maka akan menghasilkan percepatan yang berbeda. Nah, karena pada gambar ini, ya, gambar yang kedua ini, jumlah buku lebih banyak dibandingkan dengan gambar yang pertama, maka percepatan pada buku di gambar kedua ini akan lebih kecil dibanding dengan percepatan pada gambar pertama. Yang terakhir, contoh hukum 3 Newton.
Misalkan di sini ada bumi dengan bulan. Antara bumi dan bulan akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Bulan itu akan tertarik oleh bumi dengan gaya gravitasi sebesar F. Nah, begitupun bumi akan tertarik oleh bulan dengan besar gaya gravitasi yang sama. Jadi bulan mengalami gaya gravitasi F, bumi pun mengalami gaya gravitasi sebesar F. Besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Inilah yang disebut dengan gaya aksi reaksi. Gaya bumi terhadap bulan sama dengan gaya bulan terhadap bumi, yaitu sama dengan F. Demikianlah pembahasan saya tentang hukum gerak Newton. Kita akan lanjut kepada pembahasan topik berikutnya. Selamat berlatih. Semoga sukses. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk like, share, and subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.